Halo anak-anak ibu kelas 12 IPS. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Nah, kembali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran geografi dengan judul kita yaitu mengenai wilayah dan pewilayahan. Nah, adapun materi yang akan ibu bahas kali ini adalah mengenai pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Selamat menyaksikan, semoga kalian memahami materi yang ibu paparkan. Perencanaan pembangunan wilayah ditujukan untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan antar daerah sesuai dengan potensi alaminya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, tertib, dan aman. Pembangunan adalah upaya secara sadar manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kesejahteraan meningkat. Tujuan pembangunan adalah 1. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya alam. Yang kedua, pemeliharaan daya dukung lingkungan. Yang ketiga, pengendalian ekosistem dan spesies sebagai sumber daya bagi pembangunan. Keempat, pengembangan industri. Yang kelima, mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utama dalam industri realisasi. Pembagian wilayah ditujukan untuk pemantapan dan pengarahan kegiatan pembangunan dengan tujuan akhir adalah pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, pertumbuhan wilayah adalah suatu wilayah dikatakan sebagai pusat pertumbuhan apabila wilayah tersebut mampu mempengaruhi daerah sekitarnya. Misalnya, Kota Medan mampu mempengaruhi daerah sekitarnya seperti Kota Lubuk Pakam, Binjai, dan juga Tanjung Merawa. Berikut ini adalah tabel dari regionalisasi wilayah pembangunan di Indonesia atau juga tabel mengenai pusat pertumbuhan di Indonesia yang terbagi atas 10 wilayah. Yang pertama adalah wilayah pembangunan 1 yang meliputi daerah Nangro, Aceh, Darussalam, dan Sumatera Utara dengan pusatnya di Medan. Yang kedua, wilayah pembangunan 2 yaitu daerah Sumatera Barat dan Riau yang pusatnya di Pekanbaru. Yang ketiga, wilayah pembangunan 3 meliputi daerah Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu yang pusatnya ada di Palembang. Yang keempat, wilayah pembangunan 4 meliputi Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta yang pusatnya ada di Jakarta. Yang kelima adalah wilayah pembangunan 5 meliputi daerah Jawa Timur dan Bali yang pusatnya ada di Surabaya. Yang keenam meliputi daerah Kalimantan Barat, pusatnya di Pontianak. Yang ketujuh, wilayah pembangunan 7 meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan yang pusatnya ada di Balikpapan dan Samarinda. Yang kedelapan, wilayah pembangunan 8 meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara yang pusatnya ada di Makassar. Yang kesembilan yaitu wilayah pembangunan 9 meliputi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara yang pusatnya ada di Manado. Dan yang ke-10 adalah wilayah pembangunan 10 meliputi Papua dan juga Maluku yang pusatnya ada di Sorong. Pertumbuhan wilayah adalah tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik wilayah maupun sosial budaya yang ditunjukkan oleh kemajuan, penambahan atau peningkatan sarana dan prasarana di berbagai bidang kehidupan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah adalah 1. Kondisi fisik wilayah, yaitu daerah dengan morfologi datar akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan daerah yang berbukit atau curam.
Kemudian infrastrukturnya juga akan lebih mudah dibandingkan dengan daerah yang berbukit ataupun curam. Yang kedua adalah potensi sumber daya alam. Daerah yang mempunyai sumber daya alam melimpah bisa menjadi pusat pertumbuhan karena dapat menjadi penggerak ekonomi. Contohnya adalah Bangka Belitung yang terkenal dengan barang tambang timahnya. Dulu Bangka Belitung bukan daerah yang maju, tapi sekarang Bangka Belitung sudah maju karena memiliki penggerak ekonomi yaitu dalam bidang pertambangan. Kemudian yang ketiga, infrastruktur transportasi. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi sangat penting dalam mendukung lahirnya pusat pertumbuhan. Kota yang dihubungkan dengan sarana transportasi yang baik akan berkembang pesat karena memudahkan transfer barang dan jasa. Pembangunan pedesaan adalah pembangunan yang mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, sosial budaya, fisik ataupun geografis, pertanian, ekonomi, kelembagaan desa, dan pemukiman. Skala prioritas pembangunan pedesaan meliputi 1. Pengembangan ekonomi lokal, yang kedua, pemberdayaan masyarakat, yang ketiga, pembangunan prasarana dan sarana, yang keempat, pengembangan kelembagaan. Arah pembangunan desa diarahkan kepada 1. Pemantapan ketahanan pangan yang meliputi peningkatan produktivitas pertanian. Yang kedua, penciptaan kegiatan ekonomi lokal secara beragam. Yang ketiga, peningkatan dan memperluas lapangan kerja. Yang keempat, penguatan kelembagaan pedesaan. Yang kelima, peningkatan partisipasi masyarakat. Dan yang keenam, meningkatkan kelestarian lingkungan hidup pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi 1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten ataupun kota. Yang kedua, pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna. Dan yang keempat, pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Pembangunan wilayah perkotaan seharusnya melibatkan pembangunan di daerah sekitarnya sehingga menghasilkan pemerataan taraf kehidupan baik di pusat maupun di wilayah pinggiran. Pembangunan perkotaan merupakan program yang difokuskan untuk memahami fenomena-fenomena perkotaan khususnya terkait dengan tata ruang kawasan dan strategi pembangunan berkelanjutan. Pola pembangunan kota meliputi 3 hal. Yang pertama adalah aspek topografi yang berkaitan dengan bentuk muka bumi, misalnya pegunungan dan juga dataran rendah. Kemudian yang kedua, aspek tingkat perkembangan kota. Misalnya ada kota metropolis dan kota megapolitan. Yang ketiga, aspek ekonomi yang menonjol. Misalnya ada kota yang berkembang karena faktor sektor pariwisata, industri, dan perdagangan. Oke, demikianlah materi yang sudah Ibu paparkan. Jikalau ada materi yang kurang bisa kalian pahami, kita bisa berdiskusi di grup kelas kita masing-masing atau juga secara pribadi. Ingat anak-anak Ibu, meskipun kita
kita belajar dari jarak jauh. Ibu harapkan kalian masih tetap semangat dan mampu mengikuti mata pelajaran yang Ibu bawakan. Oke anak-anak Ibu semuanya, selamat pagi. Semoga kita sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.